Waliyahsal lazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, kata Allah. Hendaklah di dalam setiap diri orang tua itu ada rasa khawatir, ada rasa takut ketika nanti kita meninggal dunia, meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi alaihim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita mengucapkan syukur alhamdulillah Allah masih pertemukan kita pada malam hari yang bahagia ini dalam kondisi sehat walafiat, dapat kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada kesempatan ini salat maghrib berjamaah seraya menunggu waktu isya kita bermusyawarah. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kami menyampaikan salam daripada Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Arus Haitham Batu Asyagian. Beliau mengamanahkan saya pada maghrib ini ke sini karena kondisi beliau kurang sehat. Beliau titip salam kepada seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, Al-Quran menjelaskan kepada kita, waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, kata Allah. Hendaklah di dalam setiap diri orang tua itu ada rasa khawatir, ada rasa takut ketika nanti kita meninggal dunia, meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah. Lemah dalam arti ada tiga hal: lemah dalam segi ekonomi, lemah dalam segi pendidikan, dan lemah dalam segi akidah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku orang tua hari ini, tanggung jawab kita, beban kita semakin hari semakin berat, Bapak Ibu. Kita lihat kondisi saat ini, generasi kita, anak-anak kita hari ini sungguh jauh daripada agama. Bisa kita buktikan Bapak Ibu, di keluarga kita sendiri kita lihat anak-anak kita saat ini, mereka sibuk dengan Android mereka sehingga mereka lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, kita berikan fasilitas kepada mereka, kita berikan Android yang canggih, yang cantik, sehingga mereka juga lupa untuk baca Al-Quran. Maka ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri, untuk kembali menyelamatkan generasi kita, menarik perhatian mereka kepada agama. Karena khawatir kita nanti Bapak Ibu, suatu ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk para sahabat,
Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akan seperti apakah nanti nasib umatmu, nasib agamamu, bangsa dan negaramu 10-20 tahun ke depan?" Baginda Rasul menjawab, "Wahai para sahabatku, jika kamu semua ingin tahu jawabannya ada pada hari ini," kata Nabi. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya ada pada hari ini ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Tergantung kepada generasi mudamu hari ini, tergantung kepada anak bangsa kita hari ini Bapak Ibu. Jika anak muda kita, anak keturunan kita, anak cucu kita hari ini cinta kepada rumah ibadah, mengerti tentang akidah, bisa baca Al-Quran, kelak nanti mereka akan tumbuh besar menjadi seorang pemimpin yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Kekhawatiran kita, khawatir kita anak keturunan kita hari tak bisa baca Al-Quran Pak Ibu. Nah, ketika hal ini kita biarkan, ketika hal ini terus menerus kita biarkan, tidak ada perhatian kita sebagai orang tua terhadap generasi kita, anak keturunan kita, maka mustahil kita sebagai orang tua nanti akan mewujudkan apa yang kita inginkan, menjadikan generasi kita, anak keturunan kita, anak yang soleh dan soleha. Maka di dalam agama tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saat ini kita sudah mengetahui tanggung jawab kita terhadap generasi kita, terhadap anak cucu kita, maka hari ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Ajak kembali generasi kita, ajak anak keturunan kita untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir kita yang pertama tadi, kata Al-Quran itu, khawatir kita nanti generasi kita lemah akidah Pak Ibu. Akidah mereka khawatir kita. Kalau kita perhatikan saat ini Bapak Ibu, anak-anak kita ini sudah mulai dirubah kurikulum pelajaran mereka. Kalau kita dulu masih kecil-kecil, masih duduk di SD Bapak Ibu, kita masih ingat setiap pagi kita belajar agama, siang hari kita belajar agama. Begitu kita pulang sekolah SD, dilanjutkan lagi dengan sekolah MDTA. Di kampung-kampung seperti itu. Nah, hari ini generasi kita antarkan mereka ke sekolah-sekolah terfavorit yang kita anggap baik dan bagus, tapi kita sebagai orang tua kurang perhatikan sejauh mana pengetahuan agama, pelajaran agama yang diberikan kepada generasi kita. Kalau kita hanya mengharapkan anak yang kita antarkan ke sekolah-sekolah SMP, SD itu akan menjadi anak soleh, tak bisa Pak Ibu, tak bisa. Mereka diberikan hanya 3 jam per minggu untuk belajar agama, 3 jam dalam seminggu Pak Ibu. Sedangkan kita dulu setiap hari kita diberikan pendidikan agama, setiap hari pagi, siang, sore diberikan kepada kita pendidikan agama. Hasilnya seperti ini. Apalagi generasi kita besok. Ini menjadi pertanyaan, tugas berat kita sebagai orang tua terhadap generasi kita hari ini. Maka kata Nabi, "Iza a'addataha a'addat sya'ban thayyibal a'raq." Jika engkau persiapkan generasimu, kata Nabi, dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik, yang pokoknya adalah terhadap generasi hari ini. Maka tugas kita yang pertama adalah kembalikan generasi kita, kembalikan anak muda kita kepada agama. Kita perhatikan di mana masjid, di mana mushola, di mana pengajian, yang hadir itu hanya orang-orang tua. Yang anak-anak muda itu sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kemudian harapan kita terhadap generasi kita titipkan pesan kepada anak kita, besok nak kamu akan menjadi anak soleh dan solehah. Dan ketika nanti bapak mak meninggal dunia, harapan terakhir kita, mereka yang akan jadi imam bagi jenazah kita. Kan itu Pak Ibu ya. Itu yang kita harapkan. Jika hari ini kita gagal
memperhatikan mereka, memberikan pendidikan agama terhadap mereka, jangan harap tidak akan terwujud apa yang kita inginkan. Ujung-ujungnya ya diserahkan kepada imam masjid, diserahkan kepada ustadz masjid, seperti itu. Kadang-kadang kasihan kita Pak Ibu, kasihan kita kadang melihat orang-orang tua seperti itu. Sudah disekolahkan anaknya tinggi-tinggi, sudah pakai gelar macam-macam gelar, begitu orang tuanya meninggal dunia, yang dicari tetap ustadz masjid. Tolong ustadz, solatkan orang tua saya. Wah, luar biasa. Kemudian usaha yang harus kita lakukan untuk mewujudkan keinginan kita, menjadikan generasi kita generasi yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi anak soleh solehah. Yang pertama, memberikan nafkah kepada mereka dengan ikhlas. Itu usaha pertama, Pak. Kita bekerja dari pagi sampai siang hari, bahkan sampai malam hari kita bekerja untuk generasi kita, untuk menyekolahkan anak kita, untuk memberikan makan mereka, pakaian mereka, seluruhnya menjadi tanggung jawab kita. Tapi kadang-kala di kesibukan kita mencari nafkah kehidupan mereka, kita lupa menitipkan pesan kepada mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah supaya saya menjadi orang yang termakbul doanya." Kata sahabat, kata Nabi, "Wahai fulan, ketika engkau ingin menjadi orang yang termakbul doanya, maka peliharalah mulutmu dan perutmu daripada makanan yang haram." Peliharalah mulutmu dan perutmu daripada makanan yang haram. Demi Allah, kata Nabi, jika sekiranya engkau masukkan makanan yang bersumber yang haram daripadanya, satu suap masuk ke dalam mulutmu, lalu proses masuk ke dalam dari mulut sampai ke perut, satu suap, maka sesungguhnya kata Nabi, selama 40 hari 40 malam doamu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, Pak. Kita orang tua nih, berhati-hati kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Jika itu bersumber daripada yang kurang baik, satu suap nasi kita berikan kepada anak-anak kita, maka selama 40 hari 40 malam doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sesuap, Bu ya. Kalau sepiring bantam buciek lama tuh. Maka berhati-hati kita. Kita berikan nafkah yang terbaik kepada anak-anak kita. Kemudian apa efeknya ketika kita memberikan nafkah yang kurang baik terhadap anak keturunan kita, generasi kita? Yang pertama, susah untuk diajak kepada kebaikan, Pak. Berat. Disuruh A dia minta B, disuruh B dia minta C, macam-macam, ada terus alasannya. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua timbul keegoan kita, selalu menyalahkan anak. Selalu menyalahkan anak. Harusnya kita introspeksi diri, kita kaji diri kita baca diri kita. Apa kesalahan yang pernah saya lakukan? Apakah makanan yang pernah saya berikan kepada anak saya ini kurang baik sumbernya? Harusnya seperti itu. Maka kita berikan nafkah yang terbaik kepada anak kita dengan ikhlas, sesuai dengan firman Allah, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishina lahuddin." Kita berikan yang terbaik dengan ikhlas. Maka ketika kita memberikan yang terbaik, memberikan nafkah yang ikhlas kepada anak keturunan kita, itu akan menjadi ibadah bagi kita, Bapak Ibu. Ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya sedekah segala macamnya. Memberikan nafkah kepada anak kita pun termasuk ibadah. Kemudian yang kedua, usaha kita untuk mewujudkan generasi kita menjadi generasi yang baik, menjadikan mereka anak soleh dan solehah,
kita perhatikan tempat main mereka, dengan siapa ia bergaul, bersama siapa ia bermain setiap hari. Itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau hari ini, saat ini, orang tua tidak terlalu khawatir lagi terhadap anaknya. Kalau anak tak pulang maghrib, wah, perasaan kita biasa-biasa saja. Pasti dia main sama si anu. Dia mungkin lagi di rumah si anu. Tidak pulang isya juga masih belum khawatir kita. Tapi ketika ayam kita tidak pulang, Bu, ayam kita tak pulang maghrib, sibuk dicari sampai dapat. Tapi kalau anak tak pulang, dari urus dah. Itu dia. Jadi harus kita perhatikan mereka, dengan siapa yang bermain, di mana tempat mainnya, harus kita perhatikan. Sehingga lingkungan juga akan merubah karakternya menjadi anak-anak yang soleh nanti. Kita perhatikan begitu. Kalau hari ini anak-anak kita sibuk dengan main mereka, Pak, sehingga antar sesama dia pun kalau sudah duduk di kedai, saya perhatikan, Masya Allah, sibuk nunduk masing-masing, tidak ada tegur sapa lagi, sibuk dengan game mereka. Sampai kapan? Sampai setelah saya habis nanti paket mereka baru pulang. Jadi kita perhatikan, kita berikan waktu untuk anak kita. Boleh bermain jam sekian, tapi ibadah jangan tinggalkan. Kalau tidak dikasih, kasihan juga kita, Pak. Tidak dikasih HP, kasihan kita, anak kita nengok terus punya orang. Kita kasih, dibatasi, diberikan, tapi buat aturan mainnya. Kalau kita dulu, Pak, waktu kecil-kecil dulu, mulai jam 5 sore tak boleh lagi keluar rumah sama orang tua kita. Mandi, ganti pakaian, tak boleh keluar rumah lagi. Katanya kalau sudah sore tidak boleh, setan nanti lalu lalang, nanti tapraknya jatuh kita. Itu. Kalau sekarang tidak peduli orang sekarang itu, tidak peduli lagi, mau azan mau apa terserah, main terus dia, tidak peduli. Karena itu perhatian kita. Berikan perhatian terus terhadap generasi kita. Mudah-mudahan harapan kita, kalau tidak kita mulai sekarang, kapan lagi? Kemudian yang ketiga, apalagi usaha yang kita lakukan sehingga anak-anak kita terwujud nanti menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berguna bagi nusa dan bangsa agama, kita berikan tempat yang aman dan nyaman kepada mereka. Maka kekhawatiran kita juga terhadap generasi kita, khawatir kita nanti kita meninggalkan mereka miskin ekonomi, maka kita persiapkan tempat mereka, berikan modal bagi mereka. Maka kita umat Islam dianjurkan supaya kaya, harus kaya, jangan sempat minta-minta. Kata Nabi, sesungguhnya kemiskinan, kefakiran itu lebih dekat kepada kekafiran. Kemudian usaha yang keempat yang harus kita lakukan untuk mewujudkan generasi kita, generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, memberikan pendidikan agama yang cukup. Kita berikan pendidikan agama yang cukup kepada mereka. Kemudian apalagi yang harus kita persiapkan untuk mewujudkan generasi kita, anak keturunan kita menjadi anak-anak yang baik, anak yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak juga lupa mempersiapkan mereka dengan wawasan yang luas tentang keislaman. Kata Al-Qur'an, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang tiga ini bisa kita ikuti. Yang pertama, ketika kita mengaku orang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, allazina yu'minuna bil ghaib, yakin dan percaya kita kehidupan nyata ini sifatnya sementara. Kelak kita akan masuk kepada alam gaib, kehidupan yang tak bisa dipandang oleh mata kepala, tak bisa diperaba oleh panca indera kita. Maka persiapan kita, selagi Allah masih berikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini, maka modal utama yang harus kita persiapkan adalah iman dan takwa, sehingga terwujudlah
Islam dan iman kita. Dengan kesadaran kita, keyakinan kita, yakin dan percaya kita hidup ini akan berakhir dengan kematian, kita akan masuk kepada alam gaib, maka kita bersiapkan bekerja kita pagi, siang, malam, dan beramal ibadah kita untuk akhirat kita. Ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Bekerja kita untuk dunia kita, tapi tak lupa kita untuk ibadah, mempersiapkan hari esok kita. Banyak rezeki Allah berikan kepada kita, tidak semuanya kita hambur-hamburkan, kita habiskan, tapi ada sebagian daripadanya yang kita titipkan untuk masjid, kita titipkan untuk fakir miskin, untuk belanja kita nanti di kampung akhirat. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ketika kita beriman, berislam, harus mendirikan sholat. Sholat itu tiang agama, kata Nabi. Bagaimana akan kokoh bangunan kita, bagaimana akan kokoh keagamaan kita kalau kita tak sholat. Jika kita sudah betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji Allah akan berikan kepada kita keberkahan hidup dunia dan akhirat. Sesuai dengan janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ketika kita sudah beriman, bertakwa, insya Allah Allah akan turunkan, akan berikan kepada kita keberkahan dari langit dan bumi. Modalnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita buktikan lagi keimanan kita, keislaman kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki banyak. Allah titipkan kepada kita rezeki yang banyak. Mampu kita memberikan sebahagian, kita buktikan rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberanikan diri mengorbankan sebagian harta itu untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, berapa banyak pun harta yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, jika semuanya itu kita simpan untuk kepentingan dunia kita, ketika nanti kita sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi kita menikmati, tidak bisa lagi kita pergunakan, tidak bisa lagi kita manfaatkan untuk infak sedekah kita. Tapi ketika kita masih sehat, masih aman, kita infak sedekahkan. Maka satu ketika sahabat bertanya, kata Nabi, ya Rasulullah, dalam hal seperti apakah pahalanya infak sedekah itu paling besar? Kata sahabat, kata Nabi, berimpak bersedekahlah kamu dalam keadaan sehat, sesungguhnya pahalanya besar ketimbang kita sudah sakit nanti. Maka kita berikan harta kita, kita infakkan harta kita sebagian daripadanya dikala kita masih sehat. Kalau sudah sakit-sakit nanti banyak, dah bernasarlah, dah sakit-sakit, ya Allah kalau sakitku ini nanti sembuh, saya akan berimpak sekian, saya akan bersedekah ke sini. Ya kalau sembuh, kalau sembuh tidak terwujud keinginan kita, maka dalam keadaan kita sehat walafiat, kita berikan, kita infak sedekahkan harta kita, insya Allah pahalanya jauh lebih besar ketimbang kita nanti sudah sakit baru berimpak bersedekah. Dan yang paling kita khawatirkan nanti penyesalan datang kepada kita, tidak sempat kita infak sedekah ketika ajal sudah mendekat kepada kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya ajalku ini bisa ditunda walau sesaat, saya akan bersedekah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kita manfaatkan, kita berikan sebahagian harta kita sebagai wujud takwa kita kepada Allah, cinta kita kepada agama Allah, sebahagiannya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Bekerja kita untuk dunia kita seolah kita hidup selama-lamanya, dan beramal ibadah kita untuk kampung akhirat kita seolah inilah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, faiza qudatis shalah fantasiru fil ard. Kalau kita sudah selesai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fantasiru, maka bertebaranlah kau mencari kebahagiaan, mencari rezeki Allah di muka bumi. Yang intinya ibadah jangan sempat kita tinggalkan. Maka pesan daripada guru-guru kita dulu waktu di pondok pesantren, wahai ananda, sesibuk apapun nanti kalian setelah tamat dari pondok pesantren, urusanmu banyak, pekerjaanmu banyak, sibuklah, jangan sempat engkau tinggalkan sholat.
Itu pesannya. Sesibuk apapun urusan kita, sebanyak pun pekerjaan kita, walaupun sifatnya terpaksa, tetap laksanakan sholat, jangan tinggalkan. Maka sesungguhnya itulah modal utama kita untuk memelihara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita bisa sama-sama kembali kita ajak untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus generasi kita hari ini, anak keturunan kita, anak cucu kita arahkan mereka kepada agama dan bisa kembali membaca Al-Qur'an hendaknya, karena mereka adalah harapan kita nanti ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Harapan kita mereka lah yang akan berikan doa-doa terhadap kita, mereka akan membantu kita nanti setelah kita tiada. Maka oleh sebab itu menjadi perhatian khusus bagi kita, tugas utama kita sebagai orang tua mengembalikan generasi kita kepada agama. Jadi apalagi kita sudah tua-tua ini Pak Ibu, tidak banyak lagi yang harus kita pikirkan. Yang paling penting kita pikirkan sekarang, perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa zikirnya tidak pernah putus-putus lagi. Mau sedang duduk kita berzikir kepada Allah, sedang berbaring kita zikir kepada Allah. Mudah-mudahan akhir hayat kita pun nanti dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.